Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung di dalam ibadah Minggu GSJA Jem Yun Long. Langsung saja ke firman Tuhan hari ini yang saya beri judul, Mengapa Kita Senantiasa Merindukan Tuhan. Sangat penting untuk saya dan saudara mengerti, mengenali alasan daripada kita merindukan Tuhan, memuji Tuhan. Mengapa demikian? Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa kita mengetahui alasannya, kita bisa saja melakukannya dan menjadi rutinitas. Tapi adalah menjadi doa saya untuk saya dan saudara-saudara sekalian untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan bukan karena rutinitas. Tetapi kita mengerti betul-betul kenapa kita memuji menyembah Tuhan, kenapa kita merindukan Tuhan senantiasa. Untuk itu kita akan belajar alasan daripada kita merindukan Tuhan selalu dari Raja Daud, yang mana hidupnya penuh dengan ketidaksempurnaan, tapi terlepas dari jatuh bangunnya dia, terlepas dari ketidaksempurnaan kehidupannya, dia tetap merindukan Tuhan, dia tetap memuji Tuhan. Jadi saya undang saudara untuk membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-63. Kita akan baca seluruhnya dari pasal 63 kitab Mazmur. Seperti biasa, sementara kita menyiapkan diri mencari firman Tuhan dari pasal ke-63 kitab Mazmur ini, saya undang sidang jemaat yang bisa bangkit berdiri untuk bangkit berdiri dan bersiap-siap untuk membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Bagi yang tidak bisa, tidak masalah, silahkan dengan duduk saja atau bahkan dengan mendengarkannya dengan seksama. Baik yang sudah mendapatkannya, pasal 63 kitab Mazmur, kita baca bersama-sama ya. 2-3, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman ini Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan di dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau sendiri yang melayani setiap kami Tuhan. Sehingga tidak ada satupun di antara kami, termasuk hamba-Mu Tuhan, yang meninggalkan ibadah hari ini dengan tangan hampa, tetapi diperbaharui oleh pengetahuan akan Engkau Kristus Yesus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, beracara sekali lagi dari awal, tengah, hingga kepada akhir di dalam ibadah hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, mari kita semua katakan, amin. Puji Tuhan. Oke, mengapa kita senantiasa merindukan Tuhan? Dari Mazmur 63, kita bisa belajar 3 alasan mengapa kita senantiasa merindukan Tuhan. Dan ketiga alasan ini pula yang kita saksikan melalui Mazmur 63 terjadi di dalam kehidupan Raja Daud, sehingga dia terus merindukan Tuhan, terus memuji Tuhan, terus menyembah Tuhan sampai kepada akhir hidupnya. Seperti tadi saya katakan, terlepas dari jatuh bangunnya dia, terlepas dari ketidaksempurnaan dia, yang mana kita semua tahu ya, hidup Raja Daud walaupun tidak sempurna, seringkali juga menyedihkan hati Tuhan, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan tetap setia kepada Raja Daud ya. Mengapa? Karena Raja Daud terus merindukan Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk itu kita harus belajar dari Raja Daud, saudara-saudara, supaya saya dan saudara, seperti tadi saya katakan, kita akan mampu untuk senantiasa merindukan Tuhan. Alasan yang pertama, saudara-saudara, mengapa kita senantiasa merindukan Tuhan, yaitu kita sudah menyaksikan kasih kuasa dan kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat yang ketiga dan keempat berbunyi, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Lalu ayat keempat, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Kita bahas dulu kuasa dan kemuliaan Tuhan. Saudara, Raja Daud di dalam kehidupannya melihat berkali-kali kuasa dan kemuliaan Tuhan terjadi.
ya. Dan itu yang membuat dia terus merindukan Tuhan, terus berpegang teguh kepada Tuhan. Kenapa? Loh, wong saya sudah lihat kuasa kemuliaan Tuhan begitu luar biasa. Buat apa saya bersandar kepada yang lain? Buat apa saya merindukan kepada yang lain? Lebih baik saya merindukan Tuhan, ya, karena Dia yang menjadi sumber kuasa dan kemuliaan dalam kehidupan saya. Ya, saya sudah lihat kuat dan hebatnya Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya katakan kepada semua, kalau belum pernah melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, berdoa supaya Tuhan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Karena saudara, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kita secara pribadi menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan tersebut dalam hidup kita. Ya, itu terjadi dalam hidup kita seperti itu terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Bukan karena kita sekedar mendengar kesaksian orang. Ya, pada saat orang bersaksi dalam gereja atau bersaksi dengan kita kepada kita dimanapun itu gak masalah. Itu bagus, itu membangun saudara-saudara ya. Tetapi ada bedanya saat kita sendiri yang mengalaminya. Ya, karena kalau kita hanya mendengar, mungkin kita akan dikuatkan di dalam periode tertentu saja. Tetapi pada saat sesuatu terjadi kepada kita, maka kita akan melihat kembali kepada kesaksian-kesaksian tersebut di mana, lah, itu kan kata lu, itu kan kata kamu, itu kan kata kalian. Saya sendiri nggak tahu kebenarannya apakah itu sungguh-sungguh terjadi. Itulah sebabnya saya katakan, kalau kita ada masalah demi masalah, ya jangan tiba-tiba gentar, tetapi justru itu menjadi sebuah kesempatan kita dapat menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tantang Tuhan, Tuhan, saya sedang ada masalah ini waktunya, ini saatnya kamu tunjukkan kuasa dan kemuliaan Tuhan kepada saya saat ini, supaya saya bisa terus setia merindukan Engkau di dalam kehidupan saya. Ya, sama seperti Raja Daud ya, berkali-kali dia memiliki masalah dan berkali-kali pula dia melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Bukan hanya sekedar karena dengar ya Tuhannya Allah, Tuhan Allahnya Israel itu luar biasa ya. Itu kan kalau kita lihat bagaimana bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir, lalu bangsa-bangsa lain mengatakan Allahnya bangsa Israel luar biasa. Itu ada yang sudah melihat secara langsung karena bangsa mereka mungkin dimusnahkan, ada yang hanya mendengar bahwa bangsa A, B, dan C dihancurkan oleh Allahnya bangsa Israel. Itu hanya mendengar saja saudara-saudara ya. Makanya tetap ada aja bangsa-bangsa yang tetap mendablek ya, tetap dablek dan tetap mau mencoba menyerang bangsa Israel, yang akhirnya mereka alami sendiri dan melihat bahwa ternyata sungguh kuasa dan kemuliaan Tuhan itu nyata. Nah, untuk itu saudara, kita perlu minta kepada Tuhan kalau kita belum pernah melihat kuasa dan kemuliaan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa mulai dengan yang sederhana ya. Ya mungkin itu tidak langsung berhubungan dengan kita sendiri, tetapi setidaknya saudara perlu pernah melihat ya mujizat terjadi di depan saudara. Ya, kalau belum pernah melihat, berdoa, meminta Tuhan, kasih saya kesempatan untuk hari-hari ini saya dapat melihat kuasa kemuliaan-Mu terjadi. Misalnya melihat saudara kita yang sakit disembuhkan, melihat orang yang kita kasihi disembuhkan, atau mungkin melihat mujizat terjadi di gereja, yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang pincang berjalan dan lain sebagainya. Minta kepada Tuhan saudara-saudara, supaya tidak hanya mendengar atau bahkan tidak hanya menonton ya. Karena saudara zaman sekarang menonton belum tentu benar. Maaf kata ya, menonton belum tentu benar ya. Bisa saja diedit ya. Melihat mujizat terjadi di sana sini ya. Menonton itu hanya menonton, tapi kalau menyaksikan sendiri, apalagi kalau saudara mengenal orang tersebut. Saya tahu benar orang ini buta dari lahir, kok sekarang bisa melihat, dan ini sungguh terjadi saudara-saudara. Tapi kalau saudara belum pernah mengalaminya, berdoa, minta Tuhan untuk tunjukkan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan saya. Pertama-tama mungkin orang di sekeliling saya nggak masalah, mungkin tidak langsung dalam hidup saya. Tetapi jangan hanya dengar, bukan lewat perantaran orang dikasih tahu, tetapi saya mau menyaksikan sendiri kuasa dan kemuliaan Tuhan terjadi. Menyaksikan sendiri ada mujizat terjadi. Kalau ini terjadi, ya sekali aja terjadi sudah luar biasa. Bayangkan di dalam kehidupan Daud terjadi berkali-kali. Mari saudara, kita juga minta kejadian ini berkali-kali terjadi, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa seperti Daud senantiasa merindukan Tuhan. Ya, saudara, bukan cuma kuasa dan kemuliaan yang Tuhan lakukan terus dan terus dalam kehidupan Daud ya. Tetapi Daud sendiri juga menyaksikan kasih karunia Tuhan. Ya, seperti ayat 4 tadi berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Kenapa dia dapat mengatakan ini? Daud seperti tadi kita sudah katakan bersama-sama, hidupnya jauh dari sempurna. Dia seringkali bahkan menyedihkan hati Tuhan. Tapi satu yang tetap dia pegang, yaitu imannya kepada Tuhan kita. Ya, dia tetap pegang imannya kepada Allah. Dia tetap setia kepada Allah. Dia tetap menyembah, memuji dan merindukan Allah, saudara-saudara. Ya, dan itulah sebabnya Allah pun membalasnya dengan tetap mengasihi Daud. Saudara-saudara, ya, kita minta supaya Tuhan terus
kasih lihat kasihnya lebih lagi terjadi juga dalam kehidupan kita. Karena memang kita orang yang tidak sempurna, saudara-saudara. Tetapi Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara-saudara. Sehingga kalau saudara belum melihat kasih Tuhan, maka tantang Tuhan juga. Tuhan, tolong tunjukkan kasih-Mu di dalam kehidupanku, Tuhan. Walaupun saya jauh dari sempurna, saya malas ke gereja, saya jarang berdoa, lain sebagainya. Atau bahkan sering masih melakukan ini, masih melakukan itu. Ya, memang kalau kita mau mengikuti firman Tuhan, tentu kita harus belajar melakukan seluruhnya dengan baik. Tetapi Tuhan mengerti pada saat kita masih belum mampu melakukan seluruhnya dengan baik. Ya beda ya dengan orang yang melihat perintah Tuhan lalu malas-malesan melakukannya, ya. Berbeda dengan orang yang melihat perintah Tuhan, mencoba sungguh-sungguh melakukannya tapi masih gagal. Itu berbeda. Tuhan yang akan menyempurnakan, yang percaya katakan amin, ya. Untuk itu saudara, sekali lagi, kalau saudara belum menyaksikan kuasa, kemuliaan dan kasih Tuhan terjadi secara pribadi dalam kehidupan saudara, saudara belum pernah menyaksikan ini terjadi di dalam kehidupan saudara, maka saudara tantang Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara akan dibangun lebih lagi di dalam iman saudara, sehingga saudara tidak akan pernah berhenti merindukan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, alasan mengapa kita senantiasa merindukan Tuhan, karena kita sudah secara pribadi mengalami pertolongan Tuhan. Ayat ke-8 berbunyi, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Ayat 9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Saudara, kalau belum pernah mengalami pertolongan pribadi dari Tuhan, saudara perlu minta. Ya, jangan cuma kebiasaan dapat pertolongan dari orang-orang sekitar saudara. Ya, itu memang cara Tuhan juga menolong saya dan saudara. Saat kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan dapat memakai gembala saudara, pendeta, kakak rohani, majikan, orang-orang di sekeliling kita, orang tua, anak dan lain sebagainya. Tapi saudara perlu juga minta, Tuhan, saya sudah sering Kau tolong lewat orang-orang di sekeliling saya. Sekarang saya minta Engkau tolong saya secara langsung, Tuhan, tanpa pertolongan orang-orang lain. Tapi Engkau secara langsung, saya mau lihat tangan-Mu bekerja. Sebagaimana dikatakan di ayat yang ke-9, tangan-Mu menopang aku. Karena sungguh saat Tuhan menolong saya dan saudara, Dia tidak menolong setengah-setengah, tetapi Dia akan menolong dengan tangan kanan yang menopang saya dan saudara-saudara. Ya, saudara, apabila mengingat Raja Daud saat dikejar-kejar Raja Saul, ingin dibunuh oleh Raja Saul, malah Tuhan menghantarkan Raja Saul kepada Raja Daud. Ya, Daud melihat bagaimana Tuhan menolong dia secara pribadi dan menghantarkan Raja Saul bahkan kepadanya, saudara-saudara. Ya, tidak setengah-setengah, saudara-saudara. Bukan karena pertolongan orang lain, tetapi karena pertolongan Tuhan secara pribadi. Bahkan kalau kita teringat di masa muda Daud, juga Daud sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan secara pribadi. Bagaimana seorang Raja Daud, ya saat itu masih belum raja, ya seorang yang begitu muda melawan Goliat. Ya, yang mana Raja Saul bahkan dan tentara-tentara lain semuanya takut untuk melawan Goliat. Tetapi di dalam nama Tuhan dia datang di hadapan Goliat dan Goliat dihancurkan, saudara-saudara. Bukan karena kuat dan hebat Daud. Coba bayangkan masa hanya karena kata pel saja dia bisa menang. Itu karena campur tangan Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan Raja Daud. Itulah sebabnya Daud susah. Dia walaupun bandel gitu, saudara-saudara, lakukan ini itu, susah untuk dia meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah melihat secara pribadi, dia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Saat dia muda melawan Goliat, dia mengalami pertolongan Tuhan. Saat dia dikejar-kejar Saul, dia mengalami pertolongan Tuhan. Jadi susah untuk dia meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Untuk itu sekali lagi, kalau saudara belum pernah mengalami secara pribadi pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara, cuman biasanya ditolong si A, si B, si C, dan lain sebagainya, mari kita berdoa untuk kita punya iman dibentuk, dibangun lebih lagi. Jangan cuman punya iman yang biasa dibantu orang di sekeliling kita, tetapi mari punya iman yang mendapati dan mengalami, menyaksikan pertolongan Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Maka ini akan menolong saya dan saudara untuk senantiasa merindukan Tuhan dalam kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, katakan kanan kiri yang terakhir, saudara-saudara. Kita senantiasa merindukan Tuhan karena kita sudah pernah menerima kemenangan oleh karena Tuhan. Ini luar biasa sekali, saudara-saudara, ya. Firman Tuhan ayat 10-12 berbunyi, tetapi orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian bumi paling bawah. Mereka diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia, camkan ini, akan bermegah.
Ya, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudara, musuh kita akan dihancurkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan sendiri yang akan memberikan kemenangan kepada saya dan saudara-saudara. Untuk itu saudara, perlu saudara perhatikan di sini ya. Saat kita berbicara menerima kemenangan, di sini saya tulis oleh karena Tuhan. Jadi bukan semata-mata kemenangan saja. Seringkali kita cepat mengungkapkan bahwa ini kemenangan dari Tuhan. Padahal kemenangan ini karena kita yang bikin. Tadi saya ingatkan, bukan karena kuat dan hebat kita pertolongan itu datang, tapi pertolongan dari Tuhan. Saya mau ambil kembali tadi contoh daripada Raja Daud. Pada saat dia harusnya punya kesempatan bunuh Raja Saul, tetapi dia tidak membunuh, saudara-saudara. Sebenarnya dia bisa saja bunuh, saudara-saudara, tapi dia tidak bunuh. Kenapa? Karena dia sungguh percaya bahwa kalau Tuhan sudah pernah menolong saya saat itu dengan Goliat, maka Tuhan akan menolong saya saat ini, bahkan sampai kepada akhir hidup saya. Dia percaya itu, saudara-saudara. Dan dia percaya bukan hanya kepada pertolongan, dia percaya bahwa dia akan menerima kemenangan, dan itu tidak perlu dia yang melakukan kemenangan itu, tetapi Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Sebab Allahku akan mendahului aku dan berperang di depan aku untuk aku, dan aku hanya akan menerima kemenangan tersebut. Itu Raja Daud sungguh percaya, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya tambahkan di sini, kalau kita sudah pernah menerima kemenangan oleh karena Tuhan, bukan semata-mata kemenangan, saudara-saudara. Saat kita diomongin sama orang yang buruk dan lain sebagainya, saya tidak bicara di sini saudara akhirnya dimenangkan karena orang tersebut akhirnya kebuka kedoknya, jeleknya kelihatan oleh semua orang. Karena apa? Karena saudara yang menjelaskan itu kemenangan, benar. Karena akhirnya orang-orang tahu jeleknya orang itu. Tapi orang-orang tahu jelek orang itu dari siapa? Dari mulut saudara. Maka kemenangan tersebut oleh karena mulut saudara. Di sini saya mau menekankan, kemenangan yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang sungguh oleh karena campur tangan Tuhan, dan hanya oleh karena dia saja. Sebagaimana Raja Daud akhirnya menjadi raja dengan dia tidak membunuh Saul, tetapi Tuhan yang menumbangkan kuasa daripada Saul dan memberikan kuasa tersebut kepada Daud. Ini yang terjadi. Saudara diomongin orang, saudara tutup mulut, saudara berdoa, saudara minta pertolongan Tuhan, dan saudara minta Tuhan yang memberikan kemenangan. Maka kedok orang-orang tersebut akan dibukakan. Yang menjelekkan saudara akan dibukakan. Melalui siapa? Ya mungkin melalui orang lain, tanpa saudara harus mengeluarkan sampah dari mulut saudara. Ya, ini kemenangan yang Tuhan akan berikan. Kalau ini terjadi dalam kehidupan saudara, maka saudara akan senantiasa merindukan Tuhan. Kalau saudara memiliki kebiasaan menerima kemenangan karena diri saudara sendiri, membela diri saat diomongin, maka bukannya saudara menjadi kuat di dalam merindukan Tuhan, saudara menjadi semakin pandai dan cerdik di dalam membela diri. Pertanyaan saya cuma satu, saudara mau bela diri, apa mau Tuhan yang bela saudara? Ya, kalau saudara punya kebiasaan bela diri, maka selamanya dalam hidup saudara, saudara akan capek harus bela diri sendiri. Tapi kalau saudara belajar seperti Daud, ya berserah, Tuhan yang membela saya, maka Tuhan akan terus nyatakan kemenangan demi kemenangan dalam hidup saya dan saudara-saudara. Dan dengan ini, saudara akan mampu senantiasa merindukan Tuhan. Kalau saudara punya kebiasaan bela diri, saudara mungkin rinduin Tuhan cuma sekali-sekali. Ya, kenapa? Karena saudara tidak merasakan sungguh-sungguh impact atau dampak daripada pembelaan Tuhan tersebut. Saudara tidak pernah mengalami sungguh-sungguh bagaimana Tuhan secara pribadi, dikatakan tadi, dengan tangan kanan menopang aku. Ya, nggak pernah merasakannya karena saudara nggak pernah izinkan Tuhan. Tuhan mau kasih tangan kanan menopang saudara, saudara tepak tangannya. Saya bisa. Tuhan mau berikan tangan kanannya, saudara tepak lagi. Saya bisa. Bela diri sendiri. Ya, akhirnya berapa banyak orang Kristen yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak menyaksikan atau mengalami atau menerima secara pribadi segala berkat yang Tuhan adakan di dalam hidup saya dan saudara. Mari belajar seperti Daud. Hidupnya jauh dari sempurna, tetapi ketidaksempurnaan dia tidak menghentikan imannya kepada Allah. Mari saudara, saya dan saudara jauh daripada sempurna, tetapi mari jangan sampai ketidaksempurnaan saya dan saudara menghentikan iman kita kepada Tuhan kita. Mari kita terus rindukan Tuhan, Yesus Kristus dalam hidup saya dan saudara. Kalau saudara merasa saudara masih kurang merindukan dia, saudara masih punya waktu. Berdoa, minta ketiga hal ini terjadi. Minta supaya saudara lebih sering menyaksikan kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Minta supaya saudara lebih sering secara pribadi mengalami pertolongan Tuhan. Dan minta supaya saudara sering menerima kemenangan oleh karena Tuhan, bukan karena orang-orang lain atau karena kuat hebat saudara.
Sebab inilah alasan yang dapat menopang, mendorong, ya, membangun saya dan saudara untuk senantiasa merindukan Tuhan. Yaitu saat kita sudah menyaksikan kasih kuasa dan kemuliaan Tuhan, saat kita sudah secara pribadi mengalami pertolongan Tuhan, dan saat kita sudah pernah menerima kemenangan oleh karena Tuhan. Puji Tuhan, saya harap ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan menopang saya dan saudara dalam iman kita, mendorong, membangun kita lebih lagi. Dan terus kita menantikan Tuhan, ya, terus kita merindukan Tuhan, bahkan menyongsong hari datangnya Tuhan Maranatha. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Saat Engkau bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan, itu sungguh luar biasa Tuhan. Dan kami berdoa hari ini Tuhan, supaya Engkau tolong kami, dasar iman kami akan semakin diperkuat oleh karena Engkau Tuhan. Untuk itu kami sekali lagi berdoa, biar kiranya Tuhan, Engkau tolong kami untuk dapat mengalami ketiga hal ini Tuhan, menyaksikan secara pribadi kuasa, kemuliaan, dan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, dan mengalami pertolongan Engkau secara pribadi dalam hidup kami, dan Tuhan bahkan kami boleh menerima secara pribadi Tuhan keselamatan, ya, kemenangan dari Engkau di dalam setiap pergumulan yang kami miliki dalam kehidupan ini Tuhan. Dan oleh karena tangan-Mu saja, bukan karena kuat hebat kami, bukan karena pertolongan orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu.